Oke. Hai, nama saya Ida Fransika. Saya dari kelas 4L. Saya mau berdongeng tentang asal-usul Telaga Warna. Cerita ini dikutip dari buku Batu Berdaun dan Puluhan Dongeng dari Nusantara, Jawa Tengah, Indonesia. Zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kuta Tanggehan. Kuta Tanggehan adalah kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja Kuta Tanggehan bernama Prabu Swartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Raja dan ratu sangat bijaksana, sehingga kerajaan yang dipimpin makmur dan tentram. Namun, sang Prabu dan istrinya belum memiliki anak. Hal itu membuat pasangan kerajaan itu sangat sedih. Ratu murung dan menangis. Prabu pun ikut sedih. Lalu, Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di sanalah sang Prabu terus berdoa agar dikaruniai anak. Di sanalah dia bersemedi, berdoa kepada Tuhan supaya dikaruniai anak. Setelah berhari-hari, Prabu Swartalaya berdoa. Suatu hari, tiba-tiba ada terdengar suara gaib. Benarkah kau menginginkan keturunan Prabu Swartalaya? Kata suara gaib tersebut. Ya, saya ingin memiliki anak, jawab Prabu Swartalaya. Baiklah, doamu akan terkabul. Sekarang pulanglah, kata suara gaib tersebut. Maka Prabu Swartalaya pulang dengan gembira. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Sang ratu mengandung. Seluruh rakyat di kerajaan itu senang sekali. Mereka membanjiri dengan hadiah. 9 bulan kemudian, ratu melahirkan seorang putri yang diberi nama Gilang Rukmini. Seluruh rakyat kembali mengirimi putri kecil itu hadiah. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang lucu. Belasan tahun kemudian, ia sudah menjadi remaja yang cantik. Prabu dan ratu sangat menyayanginya. Mereka memberi putrinya segala sesuatu yang dia inginkan. Ternyata, hal itu membuat sang gadis menjadi putri yang manja. Kalau keinginannya tidak dipenuhi, gadis itu akan marah. Ia bahkan sering berkata kasar. Akan tetapi, walaupun begitu, orang tua dan rakyat di kerajaan itu sangat mencintainya. Hari berlalu. Putri pun tumbuh menjadi gadis tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, sang putri akan berusia 17 tahun.
seluruh rakyat berbondong-bondong pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya kepada seorang ahli perhiasan. "Tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku," kata Prabu. "Dengan senang hati, Yang Mulia," sahut si ahli perhiasan tersebut. Ia lalu bekerja sebaik mungkin dengan sepenuh hati. Ia ingin membuat kalung yang paling indah di dunia karena ia sangat menyayangi sang putri. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Seluruh rakyat menyambut dengan gembira. Sambutan hangat makin meriah ketika putri yang cantik jelita itu muncul di hadapan semua orang. Semua mengagumi kecantikannya. Prabu pun bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. "Putriku tercinta, hari ini kuberikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian orang-orang dari seluruh negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh dewasa. Pakailah kalung ini, Nak," kata sang Prabu. "Iya, putriku, kalung ini sangat indah, bukan? Ayo, kenakan, biar rakyat senang," kata Ratu Purbamana. Putri pun menerima kalung ini dan melihatnya sekilas. "Bagus apanya? Kalung ini jelek sekali. Warnanya norak, kampungan. Aku tidak mau memakainya," teriak Putri Gilang Rukmini. Kemudian ia melempar kalung itu. Kalung itu pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Semua terkejut. Tak seorang pun menyangka seorang putri akan berbuat seperti itu. Suasana hening. Tiba-tiba meledaklah tangis sang Ratu Purbamana. Ia sangat sedih melihat kelakuan putrinya. Akhirnya semua orang meneteskan air mata. Istana pun basah oleh air mata mereka. Semua orang terus menangis hingga air mata mereka membanjiri istana. Tiba-tiba dari dalam tanah keluar air yang sangat deras. Makin lama makin banyak. Akhirnya kerajaan Kutatanggehan tenggelam dan terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Kini danau itu masih bisa kita jumpai di daerah puncak Jawa Barat. Danau itu dinamakan Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga,
dan langit di sekitar telaga. Karena jika di hari yang cerah, airnya akan memantulkan cahaya matahari hingga tampak berwarna-warni. Namun katanya, itu adalah pantulan warna yang berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sekian dongeng tentang asal-usul Telaga Warna. Dari cerita dongeng tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagai seorang perempuan, kita tidak boleh sombong, tidak boleh marah kepada orang tua, tidak boleh angkuh terhadap orang tua,